Epistel Minggu Jubilate, Minggu 21 April 2024. Mazmur 23 ayat 1-6. Topik: Yesus Gembala yang baik. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran kami, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sahabat, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur, pasal 23, ayat 1-6. Beginilah firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur 23 adalah sebuah perenungan yang membangkitkan hati dan memberikan ketenangan bagi jiwa di tengah sukacita maupun di tengah pergumulan hidup kita. Dalam nas ini, Daud tidak hanya menggambarkan Allah sebagai gembalanya, tetapi juga memperlihatkan hubungan yang intim dan penuh kasih antara dirinya dengan Sang Pencipta. Pada ayat pertama, Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Adalah sebuah pengakuan iman yang kuat. Daud tidak hanya mengatakan bahwa Allah adalah gembalanya, tetapi ia juga menyatakan bahwa tidak akan ada kekurangan baginya. Ini adalah pengakuan iman bahwa Allah adalah sumber segalanya yang kita butuhkan, bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal rohani dan emosional. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku, mengingatkan kita bahwa dalam segala keadaan, Allah adalah sumber kekuatan dan kecukupan kita. Baik ketika kita menghadapi masalah keuangan, kesehatan, ataupun hubungan, Allah adalah gembala yang memberikan kebutuhan kita. Bahkan dalam zaman teknologi dan kekayaan material sekarang ini, kita masih membutuhkan Allah sebagai sumber yang utama. Kemudian, Daud melanjutkan dengan menggambarkan Allah sebagai gembala yang penuh perhatian. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padang rumput hijau adalah gambaran tentang tempat yang subur dan aman. Allah tidak hanya memberikan kebutuhan kita, tetapi juga memberikan tempat perlindungan dan tempat beristirahat bagi jiwa kita. Dia adalah gembala yang tidak pernah lelah menjaga dan merawat kita. Ketika kita merasa terombang-ambing oleh kehidupan yang penuh dengan tekanan dan kesulitan, kita diingatkan bahwa Allah adalah gembala yang penuh perhatian. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Meskipun dunia keras dan tanpa ampun, Allah memberikan tempat perlindungan dan istirahat bagi jiwa kita. Di tengah kesibukan kita yang tak ada habisnya, mari kita mencari istirahat sejenak di hadapan Allah, dan biarkan Dia menyegarkan jiwa kita. Saudara, ayat selanjutnya membawa kita ke dalam pengalaman Daud dalam kegelapan dan kecemasan. Walau aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Dalam saat-saat sulit dan penuh ketidakpastian, Allah adalah gembala yang baik dan tetap setia. Dia tidak hanya berada di atas gunung atau di padang yang hijau, tetapi juga di dalam lembah kelam kehidupan kita. Dia adalah cahaya di tengah-tengah kegelapan, dan kehadirannya memberi kita keberanian dan kekuatan untuk memenangkan pergumulan di dunia ini. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, Tuhan hadir memberi kepastian. Di tengah situasi hidup yang penuh ketegangan, yang menyebabkan kita mungkin merasa cemas dan takut, Tuhan ada sebagai gembala yang tetap setia di tengah-tengah kegelapan kehidupan kita. Mari kita percayai bahwa kehadirannya memberikan kita keberanian untuk melangkah maju meskipun segalanya kelam. Tuhan juga memiliki gada dan tongkat yang menjadi simbol yang kuat dari perlindungan, bimbingan, dan penyertaan Allah dalam kehidupan umat-Nya. Ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah gembala yang baik dan yang setia, yang selalu hadir untuk melindungi, membimbing, dan menyayangi kita sepanjang kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sebuah kota besar yang penuh dengan gemerlap lampu dan kebisingan, hiduplah seorang pengusaha muda yang berjuang keras untuk meraih kesuksesan. Ia seringkali terjebak dalam kekacauan dan kegelisahan dunia bisnis yang digelutinya. Dia juga sering terlena oleh hiruk-pikuk kehidupan perkotaan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria tua di pinggir jalan yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Meskipun hidupnya sederhana dan jauh dari gemerlap kota, pria tua itu tampak damai dan sejahtera. Sang pengusaha bertanya-tanya, "Bapak, apa rahasiamu?" Pria tua itu tersenyum lembut dan berkata, "Nak, bayangkan dirimu sebagai domba dan bayangkan Tuhan sebagai gembalamu yang baik dan setia. Ketika engkau tersesat di hutan yang gelap dan penuh dengan rintangan, gembalamu akan selalu hadir untuk membimbingmu ke jalan yang benar. Dia membaringkanmu di padang yang hijau dan menyediakan kebutuhanmu di tengah kekurangan. Bahkan saat lembah kelam mengancammu, Dia tetap bersamamu, memberikan keberanian untuk melangkah maju." Tidak lama kemudian, pengusaha muda tadi terdiam dan meneteskan air mata. Ia merenungkan kata-kata pria tua tadi. Ia menyadari bahwa meskipun kehidupan perkotaan memberinya kehidupan dan kemewahan, ia lupa akan Sang Pencipta. Ia lupa bahwa segala yang dia miliki, kemewahan yang dia miliki, kehidupan yang dia miliki, itu bersumber dari Tuhan Sang Pencipta. Dari pertemuan itu, pengusaha muda belajar bahwa keberhasilan sejati bukanlah hanya tentang kekayaan materi, tetapi juga tentang kedamaian batin dan hubungan yang dalam dengan Sang Pencipta. Dengan hati yang lebih rendah dan penuh rasa syukur, ia mulai menemukan arti sejati dari kesuksesan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Allah tidak hanya memberikan kebutuhan fisik kita saja,
tetapi juga memberkati kita dengan kecukupan rohani dan emosional. Dia menghidupkan roh kita dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi lawan-lawan kita. Ketika kita merasa kekurangan dan tertekan oleh persaingan dan ambisi dunia, Allah mengingatkan kita bahwa Dia adalah penyedia yang murah hati. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dalam dunia yang sering kali didorong oleh egoisme dan ketamakan, Allah mengajarkan kita untuk hidup dalam kemurahan hati dan kasih sayang. Mari kita mengamalkan kebaikan dan kemurahan-Nya kepada sesama, sehingga kita dapat menjadi saksi cahaya-Nya di dunia yang gelap ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menyatakan keyakinannya akan kesetiaan Allah yang tak tergoyahkan. Tentu, kemurahan dan kasih setia akan mengiringi aku seumur hidupku. Allah adalah gembala yang tidak pernah berubah. Dia adalah batu karang yang kokoh di tengah badai kehidupan kita. Kesetiaannya yang tak tergoyahkan adalah jaminan bagi kita bahwa kita tidak akan pernah sendirian, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Meskipun segala sesuatu di dunia ini berubah, Allah adalah gembala yang tidak pernah berubah. Dia adalah sumber kepastian dan stabilitas dalam hidup kita yang selalu berubah. Marilah kita bertekad untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan Dia, dan yakinlah bahwa kasih setia-Nya akan mengiringi kita sepanjang kehidupan kita. Saudara-saudara, marilah kita meresapi kebenaran yang dalam dari Mazmur 23 ayat 1-6. Dalam setiap langkah kita, baik di padang yang hijau maupun di lembah yang kelam, marilah kita mengingat bahwa kita dipegang oleh tangan Tuhan yang baik dan setia. Marilah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan yakinlah bahwa kemurahan dan kasih setia-Nya akan mengiringi kita sepanjang kehidupan kita. Dalam setiap langkah hidup kita, baik di zaman modern ini maupun di masa depan yang belum terlihat, marilah kita mempercayai Allah sebagai gembala kita yang baik dan setia. Mari kita menyerahkan segala kekhawatiran dan kebutuhan kita kepada-Nya, dan yakinlah bahwa Dia akan menyertai kita setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang tak tergoyahkan. Kehadiran-Mu adalah jaminan bagi hidup kami, bahwa kami tidak pernah sendirian, bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Ya Tuhan, kami memohon agar Engkau terus menguatkan iman kami dan membimbing kami ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah gembala yang baik dan setia bagi kami. Kiranya Engkau terus menyertai kami sepanjang hidup kami, dan biarlah kemurahan dan kasih setia-Mu mengiringi kami pada setiap langkah-langkah kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.